Mengenal kepribadian diri sendiri. Ada beberapa ahli psikologi yang mengklasifikasikan kepribadian manusia menjadi beberapa jenis. Sebut saja Hippocrates yang mengelompokkan kepribadian manusia dalam 4 jenis, yaitu koleris, sanguinis, flegmatis, dan melankolis. Ada pula teori kepribadian dari Carl Gustav Jung, seorang psikolog terkenal dari Swiss. Ia mengelompokkan kepribadian manusia menjadi beberapa tipe. Pengelompokan ini berdasarkan bagaimana manusia itu menemukan gairah dan semangat dalam kehidupannya sehari-hari. Tipe yang pertama adalah ekstrovert. Ekstrovert adalah kepribadian yang lebih suka menikmati ruang bebas, aktif bergaul, dan suka berbicara dengan orang di sekitarnya. Tipe yang kedua adalah introvert. Introvert adalah tipe kepribadian yang cenderung fokus pada pikiran, perasaan, dan suasana hati yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Tipe yang ketiga adalah ambivert. Ambivert adalah kepribadian yang bisa mengarah pada ekstrovert maupun introvert, tergantung dengan situasi yang dihadapi. Seorang dengan kepribadian ini biasanya mudah berbaur layaknya seorang ekstrovert, tetapi juga pintar untuk menyendiri dan tidak berbicara banyak seperti introvert. Istilah ekstrovert dan introvert pertama kali diperkenalkan oleh psikiater Carl Gustav Jung sekitar tahun 1960-an. Meski masih tergolong baru, teori kepribadian Carl Jung ini semakin populer di kalangan masyarakat akhir-akhir ini. Banyak orang ingin mengetahui jenis kepribadiannya agar bisa mengintrospeksi diri dan mampu beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Di video sebelumnya sudah dibahas tentang kepribadian introvert. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang kepribadian ekstrovert. Ekstrovert adalah berbanding terbalik dari kepribadian introvert. Jika introvert senang berada pada suasana yang tenang dan suka menyendiri, sebaliknya seorang ekstrovert menyukai suasana yang interaktif, senang bergaul, dan sangat antusias dalam hal-hal yang baru. Hal itu disebabkan karena seorang ekstrovert lebih didominasi dengan sifat atau kondisi kebiasaan yang menyenangkan dari luar diri mereka sendiri. Bagi mereka, aktivitas sosial, berinteraksi dengan orang lain, bertukar informasi dengan banyak orang, dan senang bergaul adalah hal yang menyenangkan. Kelebihan dari orang ekstrovert, mereka berani mengambil risiko, memiliki skill komunikasi yang terlatih, pandai bercerita, percaya diri dalam melangkah, optimis, dan juga antusias. Ekstrovert juga handal dalam kerja tim, pandai bergaul dan bersosialisasi, mampu mempengaruhi orang lain dan mempersuasi orang lain. Sebaliknya, jika mereka berada dalam keadaan sendiri, bagi mereka adalah sesuatu yang sangat membosankan. Seorang ekstrovert terlihat energik, agresif, dan memiliki karakteristik yang lebih terbuka dalam berinteraksi. Individu ekstrovert juga sangat suka menghabiskan waktunya bersama orang lain, karena ini merupakan cara mereka untuk memperoleh energi positif. Individu ekstrovert sangat fleksibel dan mudah beradaptasi dengan segala situasi yang sedang dihadapinya. Dia juga sangat spontan dan inovatif dalam menghadapi segala masalah yang dihadapi.
Ekstrovert umumnya sangat terbuka. Dia bahkan tidak segan untuk bercerita, membagikan pemikirannya dan perasaannya dengan orang lain. Orang dengan kepribadian ekstrovert biasanya sangat suka berbicara, tidak hanya kepada orang-orang dekat dengannya, tetapi juga kepada orang yang baru dikenalnya. Karena bagi mereka masalah akan terasa lebih ringan jika dibicarakan dan lebih mudah untuk menemukan solusinya. Ekstrovert umumnya sangat ramah, ceria, positif dan menyenangkan. Oleh sebab itu orang lain juga akan merasa nyaman jika berada di dekatnya. Ekstrovert cenderung menjadi lebih bersemangat untuk melakukan banyak hal jika mereka berada di lingkungan yang interaktif. Merekalah biasanya yang menjadi seorang icebreaker atau pencair suasana. Karena ekstrovert biasanya lebih bisa menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan baik dalam sebuah komunitas atau organisasi sosial. Individu ekstrovert juga biasanya memiliki lingkaran pertemanan yang luas. Pasalnya, ia sangat pandai memulai percakapan dan berteman dengan orang baru. Ia juga sangat menikmati keberadaan orang lain bersamanya, meskipun ia baru saja mengenal orang tersebut. Kamu mungkin pernah mengenal seorang dengan kepribadian ekstrovert, atau mungkin justru kamu sendirilah orang yang berkepribadian ekstrovert. Nah, jika memang begitu, ada beberapa hal yang perlu orang ekstrovert perhatikan. Kebanyakan orang ekstrovert selalu ngomong dulu baru mikir, menyakiti orang dengan perkataan tanpa mereka sadari, sering gegabah dan juga ceroboh. Terlalu banyak ngomong kadang jadi toksik bagi diri sendiri. Kadang juga ekstrovert tidak bisa untuk menepati janji. Kurang empati, kurang peka, bercandanya sering menyinggung perasaan orang lain. Ekstrovert juga tidak antusias jika harus bekerja sendirian. Berikut ini ada beberapa tips buat kamu yang para ekstrovert. Cobalah untuk menikmati waktu sendirian. Sebagai seorang ekstrovert, memang kesenangan kamu dalam menghabiskan waktu bersama orang lain terkadang bisa membuatmu menjadi terlalu bergantung pada orang lain. Terlalu sering berkumpul membuat pekerjaan terbengkalai. Kewajiban tertunda dan bisa mendatangkan kesusahan nantinya. Maka dari itu, sesekali cobalah untuk menikmati waktu seorang diri, misalnya dengan mendengarkan musik, dengan menonton TV sendiri, atau mengerjakan tugas. Ini baik loh untuk melatih diri agar tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Dan bisa memanfaatkan waktumu agar tidak terbuang. Sebenarnya setiap individu memiliki elemen kepribadian introvert dan ekstrovert di dalam dirinya. Hanya saja jenis yang mana yang lebih mendominasi, ekstrovert kah atau introvert? Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang memiliki kepribadian 100% ekstrovert ataupun 100% introvert. Jadi cenderung ke arah mana kira-kira kepribadian diri kita?
Nah, jika kamu sudah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perbedaan antara ekstrovert dan introvert, kamu juga bisa mendeteksi kepribadian dirimu, membantu mengenal kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri yang sebenarnya, agar karakter dan potensi yang ada dalam dirimu bisa dioptimalkan. Hal ini tentu sangat penting dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dengan begitu, seseorang dapat menyadari dan mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki kekurangan dan kelebihan tersebut. Dengan modal ini, kamu juga dapat mengenal kepribadian orang lain. Hal itu akan membuat orang lain terbuka dengan persepsi yang berbeda. Sebab bila seorang sudah memahami bahwa ada banyak orang yang memiliki tipe kepribadian yang berlawanan dengannya, menyadari bahwa semua manusia mempunyai kelemahan dan kelebihan, mengenal kepribadian orang lain bukanlah untuk menjatuhkan dengan kelemahan yang dia miliki. Namun sebaliknya, seseorang harus bisa mensupport orang-orang di sekitar untuk selalu berpikir positif dan berbuat baik kepada siapapun juga. Saya harap setelah menonton video ini, kamu sudah dapat mengidentifikasi kepribadian dirimu sendiri dan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, kita akan tetap membutuhkan orang lain. Apabila kamu masih mengalami kesulitan, kamu bisa berkonsultasi dengan orang yang ahli di bidangnya ya.